Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini mengenai Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan melipat gandakan roti. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, pada suatu ketika Yesus menyusur pantai Danau Galilea lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Kita bisa memahami, bisa membayangkan bahwa pantai laut misalnya atau pantai danau dalam hal ini ada yang landai, berpasir misalnya, atau ada tanah-tanah yang landai. Tetapi juga ada bukit, biasanya ada bukitnya lalu bisa naik ke sana, lalu bisa memperhatikan danau itu dengan lebih baik dari situ. Nah, inilah yang ditempati oleh Tuhan Yesus untuk duduk di sana. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan mereka semua disembuhkan. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bisa pula memuliakan Allah Israel, memuliakan Allah Bapa, memuliakan di Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan sambil melihat hal-hal semacam ini. Orang-orang bisa sembuh. Tetapi juga mesti juga kita perhatikan di sini tadi adalah mereka membawa orang-orang lain, menempatkan yang sakit di depan Tuhan Yesus. Orang yang timpang untuk naik ke bukit itu akan susah. Orang yang lumpuh apalagi tidak bisa datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Orang buta juga tidak bisa datang sendiri. Orang bisu juga harus diajak ke sana untuk datang ke sini. Dan di sana ada banyak lagi yang lain, itu misalnya jenis-jenis sakit yang lain. Nah, mereka semua disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka semua dengan bantuan orang lain disembuhkan Tuhan Yesus, dan mereka melihat kemuliaan Allah, dan mereka memuliakan Allah orang Israel, baik pastinya baik orang yang sakit tadi dan mereka yang membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Di situ juga berarti ada juga orang-orang yang sudah datang bersama-sama Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus untuk memperoleh pengajaran-pengajarannya. Kalau tadi pada bagian pertama mereka melihat orang sembuh lalu bisa memuliakan Allah, pada bagian yang kedua ini Tuhan Yesus melihat mereka yang sudah bersama-sama dengan mereka 3 hari lamanya. Lalu bagaimana supaya mereka bisa pulang ke rumahnya? Kalau mereka tidak diberi makan dulu, supaya apa? Supaya tidak pingsan di jalan. Ini apa yang dikatakan kepada murid-muridnya. Lalu yang kedua, 2 bagian ini yang akan melanjutkan pada bagian yang pertama, kedua, ketiga. Pada bagian ketiga ini maksudnya lanjutan dari yang kedua ini adalah para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Ini adalah
komentar atau jawaban atau mungkin pertanyaan yang mempertanyakan. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Memang kemungkinan besar bahwa murid-murid Tuhan Yesus kemana-mana juga membawa bekal. Misalnya di sini ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menerimanya. Lalu Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Setelah Tuhan Yesus menerima dari muridnya bahwa ini ada ikan dan ada roti yang hanya 7 dan beberapa ikan kecil. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur dan kemudian membagi-bagi roti itu. Membagi-bagi roti itu berarti menjual roti. Seperti yang kita lihat di dalam gereja. Imam biasanya akan menjual roti dulu sebelum diedarkan atau diberikan kepada umat. Dan memberikannya kepada para murid. Setelah dijual, membagi itu maksudnya dijual, lalu diberikan kepada murid. Kepada para murid itu untuk apa? Untuk didistribusikan, untuk diedarkan kepada mereka semua yang hadir di situ. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus memberikan kepada kita penyelenggaraannya, baik berupa penyelenggaraan kehidupan rohani, kebutuhan jasmani kita, dan penyembuhan. Namun di sana juga selain Tuhan Yesus menyembuhkan seperti itu, Tuhan Yesus pasti mengajar kepada kita semua. Untuk apa? Untuk seperti mereka semua, seperti orang-orang yang membawa orang sakit ke depan Tuhan Yesus, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang juga ikut serta membagikan makanan yang berupa roti dan ikan tadi kepada orang-orang banyak. Jadi kita ikut serta di sana, bergerak bersama. Inilah yang saya terima dalam sharing saya hari ini sebagai bahan renungan. Saya mesti ikut serta di dalam membagikan berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Ini yang semestinya kita lakukan. Jangan sampai kita malah menghalang-halangi berkat Allah, berkat Tuhan yang disampaikan kepada kita. Misalnya saja pembagian sembako, misalnya pembagian apa saja yang dari pemerintah suka dihalang-halangi supaya si A atau si B, si C itu jangan memperoleh karena begini begitu dan seterusnya. Kita mencoba bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari memang kejadiannya seperti itu karena rasa sentimen, rasa apa saja, tetapi kita mencoba seperti para murid, seperti orang-orang tadi yang membawa kepada Tuhan Yesus. Lalu kita bersama-sama bisa memuliakan Tuhan. Amin. Berkah dalam